Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajar Pradana. Pada video kali ini saya sedang tidak membahas mengenai video pembelajaran, namun saya akan membahas mengenai perbedaan program studi maupun jurusan yang ada di bidang komputer. Sebenarnya video ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat luas, khususnya dari para orang tua yang ingin menyekolahkan putra-putrinya di sebuah universitas dan di bidang komputer. Selain itu, ini juga akan menjawab pertanyaan dari perusahaan-perusahaan yang ingin memanfaatkan lulusan dari lulusan sebuah universitas. Kenapa seperti itu? Karena prodi-prodi yang ada di universitas seluruh Indonesia ini jenisnya macam-macam. Ada yang teknik informatika, ada yang teknologi informasi, sistem informasi, bahkan ada yang lulusan dari pendidikan teknologi informasi. Namanya sekilas mirip-mirip, namun sebenarnya antara satu dengan yang lain ini memiliki perbedaan yang cukup jelas. Nah, bagaimana perbedaan antara prodi-prodi tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Universitas di Indonesia itu bersepakat di dalam menerapkan kurikulum di prodi mereka masing-masing itu mengacu kepada International Computing Curricula tahun 2005. Di sini terlihat dari computing curricula tersebut ada 5 bidang utama yang dibedakan. Yang pertama itu computer engineering, yang kedua computer science, 3 software engineering, yang keempat ada software information technology, dan yang kelima ada information system. Dari kelima bidang tersebut itu dikelompokkan lagi, dan itu sebenarnya terlihat dengan jelas bahwa untuk yang computer engineering itu membahas mengenai perangkat keras, kemudian computer science dan software engineering itu membahas mengenai perangkat lunak, sedangkan information system dan information technology itu akan membahas mengenai lebih condong ke arah kebutuhan organisasi atau proses bisnis. 5 bidang tersebut akan lebih detail lagi kita bahas dengan memperhatikan diagram ini. Jadi dari diagram ini terlihat bahwa di sumbu X itu yang dipelajari akan lebih ke arah aplikatif di sebelah kanan, dan semakin ke kiri akan dipelajari sesuatu yang lebih teoristis. Sedangkan untuk sumbu Y itu semakin ke atas itu semakin general ke arah kebutuhan organisasi, kemudian semakin turun ke bawah itu lebih detail lagi, lebih teknis dari sisi software teknologi, bahkan sampai di komputer atau perangkat keras dengan arsitektur cara bekerjanya seperti apa. Nah, untuk yang pertama, kalau diagram ini kita lihat kembali, yang pertama kita akan membahas mengenai komputer engineering. Komputer engineering dari diagram ini terlihat bahwa yang dipelajari rata ya, mulai dari yang teoristis sampai ke yang aplikatif, namun itu menekankan dari sisi perangkat keras komputer dan sistem infrastruktur. Untuk yang computer engineering ini itu nanti akan dipelajari mengenai microcontroller, embedded system, bahkan sampai ke robotika. Nah, adaptasi di Indonesia itu menggunakan nama-nama seperti teknik komputer, sistem komputer, rekayasa perangkat keras, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua itu computer science. Komputer science ini spektrumnya sangat beragam, dari yang teoristis sampai ke yang algoritmis. Jadi sampai bahkan ke terapan pengembangan sistem cerdas, dan kurikulumnya akan sangat kental dengan ilmu pengetahuan terkait dengan logika matematika, komputasi, dan algoritma dalam model terapannya dinyatakan dalam pengembangan program komputer. Ini terlihat di diagramnya. Untuk yang computer science itu lebih banyak teoristisnya ya, di sisi sistem infrastruktur, software metode, teknologi, dan aplikatif teknologi. Nah, variasi namanya itu di Indonesia ada yang namanya teknik informatika, ilmu komputer, ilmu komputasi, informatika, ilmu informatika, matematika komputasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah information system. Information system di sini akan fokus pada teknik mengintegrasikan solusi teknologi informasi dengan proses bisnis yang ada di organisasi tersebut. Titik fokusnya itu menekankan pada kata
informasi. Jadi bagaimana informasi itu bisa diolah sedemikian rupa sehingga visi misi dari organisasi itu akan tercapai dengan bantuan sebuah teknologi. Banyak variasinya, cuman yang paling populer di Indonesia itu untuk bidang information system ini namanya adalah sistem informasi, manajemen informatika, sistem informasi manajemen, manajemen sistem informasi, dan manajemen informasi. Dan mungkin akan ditemukan berbagai macam variasi yang lainnya. Dan ini yang keempat adalah teknologi informasi. Berbeda dengan sistem informasi, kalau untuk teknologi informasi, penekanannya bukan di informasinya namun di teknologinya. Program studi teknologi informasi akan fokus pada aspek teknologi sebagai enablernya. Jadi variasinya kalau di Indonesia itu namanya adalah teknologi informasi, kemudian teknologi informasi dan komunikasi, teknik informasi, telematika, dan teknologi informatika. Jadi terlihat sebenarnya dari diagram yang ada di bidang teknologi informasi itu akan fokus di sisi aplikatif. Yang paling berat bobotnya ada di penerapan di organisasi, kemudian teknologi yang sifatnya aplikatif. Apakah dipelajari mengenai sistem infrastruktur? Iya, dipelajari itu, tapi yang lebih aplikatif. Sedangkan untuk terkait dengan komputer, hardware, dan arsitektur di teknologi informasi ini biasanya tidak dibahas lebih mendalam. Dan yang terakhir itu namanya adalah software engineering. Bidang ini masih lumayan langka ya di Indonesia. Jadi kalau software engineering ini fokusnya di pengembangan perangkat lunak. Terlihat dari diagram di sini. Dia akan mendapatkan bobot yang lebih besar di software method dan teknologis. Mulai dari teoristis sampai ke aplikatif. Semua siklus mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, sampai pengujian itu akan dipelajari di program studi tersebut. Variasi namanya di Indonesia ada yang namanya rekayasa perangkat lunak, rekayasa software, programming, pengembangan software, dan lain sebagainya. Jadi begitu perbedaan antara prodi-prodi bidang komputer di Indonesia. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.